Surabi pada umumnya dibuat dengan menggunakan tepung terigu, tepung beras, dan santan kelapa. Umumnya surabi disajikan sebagai menu sarapan, tetapi seiring berjalannya waktu, sekarang banyak penjual surabi yang menjual surabi tidak hanya pada pagi hari, melainkan hingga larut malam. Siapa nih yang gak kenal surabi? Warga Bandung semestinya tahu sih apa itu surabi. Nah, surabi merupakan kuliner khas Jawa Barat yang berasal dari kota Bandung. Tapi dari mana sih sejarah asal mula surabi itu? Nah, kamu harus tahu nih. Jadi, surabi awalnya berasal dari bahasa Sunda, yaitu sura, yang artinya besar. Tetapi dalam bahasa Sangsekerta, surabi artinya wangi atau harum. Surabi adalah jajanan tradisional Indonesia yang diperkirakan sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Mataram. Makanan ini beberapa kali disebut dalam serat Centini yang ditulis para pujangga keraton Surakarta selama 1814 hingga 1823 atas perintah Pakubuwana V. Sebagai sesaji dalam prosesi ijab atau pernikahan, ruahan, dan terutama kudapan. Pada tembang atau pupuh ke-157 bait 18 diceritakan bahwa surabi merupakan salah satu dari sekian banyak jenis jajanan yang dijajakan di halaman rumah pada saat pertunjukan wayang kulit di malam hari. Disebutkan pula bahwa surabi merupakan bagian dari aneka makanan yang perlu disiapkan sebagai sajen dalam pertunjukan wayang dan ruatan. Dan surabi sudah menjadi makanan tradisional yang banyak digemari di Bandung pada 1923. Wah, ternyata menarik banget ya sejarah asal mula surabi. Iya, makanya kita harus bangga jadi orang Bandung. Tapi kira-kira ada gak sih manfaat yang kita dapetin dalam mengkonsumsi surabi? Pertanyaan bagus tuh Raffi. Kita belajar bareng yuk. Dalam komposisi surabi terdapat kandungan kelapa yang kita kenal kaya akan nutrisi penting yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh seperti vitamin B, vitamin C, vitamin E, serta berbagai jenis mineral seperti zat besi, selenium, fosfor, kalium, zinc, dan magnesium. Wow, aku jadi dapat ilmu baru nih Rafa. Gimana kalau kita buat surabi langsung? Wah, ide bagus tuh Raffi. Ayo kita ajak yang lain. Ayo. Mula-mula, kita buat adonan surabinya terlebih dahulu ya teman-teman. Dalam mangkok kecil, masukkan ragi, gula pasir, 25 gram tepung terigu, dan 70 cc air hangat 40 derajat Celcius. Aduk rata, lalu tutup dengan plastik wrap. Diamkan selama 10 menit. Dalam wadah lain, masukkan tepung beras, sisa terigu, dan garam. Lalu aduk rata.
Masukkan santan sedikit demi sedikit sambil adonan diaduk hingga tidak ada gumpalan. Campurkan ragi yang telah aktif ke dalam adonan tepung. Aduk rata. Dan tutup dengan plastik wrap. Diamkan selama 1,5 jam. Sekarang ikut aku buat kinca yuk. Masukkan gula merah, garam, santan, dan daun pandan ke dalam panci. Masak hingga mendidih. Aduk terus agar santan tidak pecah. Saring agar kotoran tidak terbawa. Campur maizena dengan sedikit air, lalu aduk rata. Masukkan dalam santan mendidih. Jangan lupa kecilkan api. Aduk rata, angkat, dan dinginkan. Selanjutnya, kita buat oncom yuk. Masukkan oncom, kemudian goreng hingga setengah kering. Goreng bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit hingga layu. Blender bawang dan cabai dengan kencur hingga halus. Tumis bumbu hingga harum. Masukkan oncom, garam, penyedap, gula, dan tumis hingga kering. Dan yang terakhir, koreksi rasa ya teman-teman, supaya pas dan enak. Panaskan cetakan surabi, olesi sedikit minyak. Tuangkan adonan. Tunggu hingga bersarang dan setengah matang. Beri topping. Lalu tutup sampai matang.